ya kan? Ada teknologi gelas, ada tutup, ada kaca dipakai untuk piring, terus piringnya pecah sehingga kena kaki berdarah, karena berdarah butuh obat merah perlu hidup ini jadi ruwet, padahal urusannya ya cuma makan. Saya agak susah kalau makan diundang orang-orang besar. Aturannya kan agak jelimet itu, duduknya ditata. Tak pikir itu sapu tangan untuk usap, kalau habis itu ternyata ditaruh di bangku. Ada yang ditaruh di sini. Saya berapa kali diajak makan orang-orang penting, sumpek dewe aku. Ya. Menunya nggak bisa ngambil sebanyak mungkin. Kita biasanya makan kan nasi itu, makannya sidik terus dia. Nggak enak, mau makan aja tinggal simpel aja, jadi serumit itu. Itu makan, belum lagi tidur. Tidur aja oleh manusia kan sekarang ada baju tidur khusus. Padahal kamu kemana-mana nggak pernah ganti baju. Ada baju khusus untuk tidur. Ada dipan. Itu pun tidak cukup selimut. Masih ada bed cover. Masih ada spray. Masih ada rumitnya teknologi tidur itu. Bantal aja ada bantal jenis A, B, C, D. Hidup jadi kompleks, jadi rumit. We have complicated every simple gift of God. Coba kamu cermati ya, hal-hal simple dalam hidup yang jadi ruwet. Maka Diogenes tidak suka yang gitu-gitu. Ada cerita Diogenes itu barangnya cuma satu, yaitu cangkir untuk minum. Satu ketika dia lihat anak gelandangan minumnya pakai tangan. Loh, pakai tangan ternyata bisa gitu, ngapain aku punya cangkir? Terus cangkirnya dibuang. Ya kan? Loh, mungkin pertimbangannya Diogenes, aku punya cangkir terus sebagian hidupku ada porsi untuk nyimpen cangkir, naruh cangkir pada tempatnya, nyuci cangkir biar selalu bersih, ngentak-ngentak waktu. Ternyata pakai tangan aja bisa kok. Nah itu rumus dari Diogenes. Mbok ojo ruwet-ruwet. Hidup ini, we have complicated every simple gift of God. Semua bidang hidup sekarang ada kode etiknya masing-masing. Jalan aja diatur sekarang. Apalagi jalan yang sopan, jalan yang tidak sopan, ada rumusnya. Rambut juga diatur. Apalagi yang nggak diatur, semua diatur. Pakaian juga diatur dan macam-macam. Katanya Diogenes itu mempersulit diri sendiri. Ternyata peradaban manusia itu rumusnya adalah membuat rumit hal-hal yang simpel. Padahal dia hidup gelandang, tidur sak-sake, macam-macam itu ya sehat, seger gitu kan, gagah. Hidupnya dikelilingi anjing-anjing. Nah itu Diogenes. Maka ada beberapa rumusan dari Diogenes. Gimana caranya hidup yang baik? Hidup yang baik itu hidup yang alamiah. Ternyata peradaban manusia hari ini adalah peradaban yang menjauhkan manusia dari hal-hal yang alami. Adat istiadat budaya itu bikinan manusia, membuat ruwet hidup manusia, yang itu dibikin oleh manusia dengan rumus cari enak. Orang bikin baju, orang bikin dipan untuk tidur, orang bikin cangkir. Itu kan kriteria bikinnya pertama itu kan nyari enak, nyari nyaman. Ternyata hasilnya malah bikin ruwet. Sudah ndak alami, malah bikin ruwet. Maka hidup ini katanya Diogenes pakai standar yang alamiah. Yang alamiah itu gimana? Yang minimal.
Bahkan dalam tanda petik itu sebenarnya tanpa masyarakat. Tanpa masyarakat itu tanpa sibuk diatur-atur oleh adat istiadat budaya yang hanya bikin ruwet. Makanya tokoh hari ini kita sebut manusia alternatif. Nggak gampang hidup kayak gini. Kamu mungkin masih belum bisa. Jangankan ninggal tidur enak, ninggal dipan, ninggal kasur. Kamu ninggal HP aja yang nggak terlalu penting kan nggak kuat sekarang. Nggak bisa. Jadi kita semakin tidak alami. Apakah itu secara sosial, secara politik, secara budaya. Dulu secara sosial kita akrab sama orang lain, face to face, ketemu, tidak butuh apa-apa. Sekarang mau menyapa saja mahal, butuh HP, harus bayar pakai kuota. Padahal kos-kosannya sebelah kamar aja deket. Tapi kan dadak kamu WA, butuh internet, butuh kuota, bayar. Barang simple jadi ruwet. Kita tidak alamiah lagi. Dan kehilangan kemampuan-kemampuan naluriah yang alami. Sekarang kita kalau ingin tahu suhunya kira-kira berapa, butuh termometer. Dulu simbah-simbah kita itu pintar membaca alam itu. Oh ini sudah waktunya mau kemarau, oh ini sudah waktunya musim hujan, oh ini sudah kalau hawanya kayak gini ini sudah bisa ngerti. Oh kalau ada burung anu lewat itu bisa membaca secara luar biasa lingkungan sekeliling. Tapi kita tidak bisa sekarang. Kenapa? Kita jadi manja. Kita banyak tergantung oleh peradaban-peradaban, produk-produk budaya yang tujuannya semula mengenakkan kita, tapi hasil akhirnya membuat kita ruwet, tidak alami. Nah itu tantangan dari Diogenes. Berani nggak meninggalkan itu semua? Ayo hidup yang alami. Ada yang tanya ke Diogenes, kira-kira hidup alami itu contohnya apa? Secara insting nomor 1 binatang. Binatang itu alami. Tidak ada binatang kok post-truth itu tidak ada. Binatang itu lapar ya lapar, suka ya suka, mau ya mau, ndak ya ndak. Yang kedua manusia primitif, itu masih lurus, masih lugu. Kemudian peradaban-peradaban dalam tanda petik mungkin barbar. Itu masih alami. Kalau hari ini mungkin masyarakat-masyarakat pedalaman yang belum tersentuh banyak oleh adat, oleh kebudayaan. Jadi back to nature, kembali jadi manusia yang alamiah, manusia yang jadi manusia. Karena banyak manusia yang sekarang tidak jadi manusia. Ada cerita satu ketika Diogenes ini bawa lampu siang-siang ke pasar sambil teriak-teriak, aku mencari manusia. Jadi itu sindiran luar biasa bagi Diogenes. Kita ini sudah bukan manusia hari ini. Mungkin mesin, mungkin apalagi robot, mungkin. Jadi kita tidak manusiawi lagi. Apa yang membuat kita tidak manusiawi? Ambisi sebenarnya. Jadi Diogenes ini dikenal sangat berambisi untuk tidak berambisi. Ayo, susah ya belajar filsafat itu. Mari kita berambisi untuk tidak punya ambisi apa-apa. Yang bikin kita tidak manusiawi itu sebagian besar adalah ambisi kita. Ingin jadi ini, ingin jadi itu, ingin dilihat sebagai ini, ingin dicitrakan sebagai itu, ingin mencapai ini, ingin mencapai itu. Akhirnya kadang-kadang yang jadi korban sisi manusiawi kita. Kalau kita kehilangan sisi manusiawi, ya kita tidak manusia lagi. Makanya Diogenes mencari-cari, mana ya yang manusia itu? I am looking for a human. Aku tidak lihat manusia di mana-mana. Ini mirip kayak dulu waktu kita ngaji Ki Ageng Suryo Mentara.
Jadi pingin golek uang, daerah ndak ketemu uang. Jadi ketemunya yang semua ambisius. Kalau pakai istilahnya Ghazali yang bahimiyah sama sabuiyah. Jadi manusia yang wajahnya semua jadi binatang. Ada yang kayak harimau, ada yang kayak kambing, ada yang kayak sapi. Kita membinatang semua. Karena apa? Karena ambisi. Kita kehilangan sisi-sisi kemanusiaan. I am looking for a human. Aku nyari manusia sekarang. Yang hadir sebanyak ini di masjid mungkin saya tidak tahu berapa yang sudah jadi manusia. Yang alami, natural, tidak terkontaminasi apa-apa. Itu susahnya luar biasa. Karena begitu kamu sekolah, masuk SD misalnya, kamu diajari macam-macam yang kadang-kadang menjauhkanmu dari kualifikasi sebagai manusia yang alami. Maka itu Diogenes muter-muter di kota. I am looking for a human. Aku mencari manusia.